Ada perlakuan khusus bagi peserta PPPK Guru tahap 1 yang ikut tahap 2, ini syaratnya. Ada kemudahan bagi guru honorer peserta P3K Guru tahap 1 yang ikut tahap 2. Seperti diketahui, tahapan P3K Guru tahap 2 akan dimulai tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dan jadwal selengkapnya bisa dicek di guruppk.kemdikbud.go.id. Lantas siapa saja yang bisa ikut P3K di tahap 2 nanti, yaitu peserta 1. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Peserta 2. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Peserta 3. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, dan peserta 4. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Untuk tahap 2 ini, para peserta bebas memilih formasi, asalkan masih dalam satu kewenangan. Guru SMP dan SD bisa memilih formasi dalam satu kabupaten, guru SMA bisa memilih formasi dalam satu provinsi, serta tidak ada lagi penguncian formasi dan guru induk dan non-induk. Untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, non-induk, dan untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nunuk Suryani saat silaturahmi Merdeka Belajar episode 11, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Jadi, formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya, kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada dalam Permen PAN RB, ujarnya. Namun, jika ingin ikut tes, peserta wajib mendaftar ulang. Bagi peserta tahap pertama yang dinyatakan lulus ambang batas namun belum mendapatkan formasi, maka yang bersangkutan dapat mendaftar pada tahap berikutnya menggunakan nilai ujian tersebut. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman sschasn.bkn.go.id. Menariknya, ada kabar gembira untuk peserta PPPK Guru tahap 1 yang ikut tahap 2. Mereka akan mendapatkan hak istimewa berkaitan dengan nilai ambang batas. Menurut Nunuk, nilai peserta akan diambil yang paling tinggi. Jika nilai ujian seleksi tahap 2 lebih rendah dari tahap pertama, maka nilai tertinggi yang akan diambil sebagai hasil akhir. Jika yang dipilih itu mata pelajaran yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1, yang sudah melebihi nilai ambang batas itu masih bisa digunakan. Kalau tidak lulus akan diperhitungkan, terang dia. Namun, aturan itu hanya berlaku bila guru tersebut memiliki jenjang yang sama, dan mata pelajaran yang dipilih sama. Tapi harus tetap mendaftar lagi sebagai bukti bahwa dia peserta ujian kedua. Lalu nanti akan mendapatkan lokasi dan jadwal ujian, ungkap dia. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permen PAN 1169 tahun 2021, NAB 1, 2, 3, ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permen PAN sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama. Yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permen PAN itu tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permen PAN. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSCASN BKN, lalu memilih formasi lagi. Jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Jadi kalau nilai yang pertama itu masih bisa digunakan. Tadi sudah sampai di situ ya, Mbak? Iya. Ya, nilai yang pertama ini banyak pertanyaan soalnya ke saya di Instagram pribadi maupun di
halaman guru P3K itu banyak pertanyaan, apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya. Ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nur ya. Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang untuk tahap 1 tadi sudah saya sampaikan dengan mengajukan berbagai permohonan kepada Kemenpan untuk dapat meningkatkan jumlah lulusan. Nah, tentu untuk yang seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permenpan RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ, seleksi ASN P3K. Tentu yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama, sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1 dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu.